Apa maknanya? Bahwa tidak semua ayat yang kita hafal, hadis yang kita baca, doa yang kita panjatkan, kita faham. Ada orang yang lebih tua memahaminya karena dia sudah menjadi ayah, sudah menjadi kakek. Jadi yang di hadapan saya ini mungkin lebih paham. Karena yang di hadapan saya ini adalah pilot-pilot Sukhoi yang jam tempurnya sudah 5.000 jam ke atas. Tapi saya bercerita, berbagi tentang apa yang saya tahu dari ayat Quran, hadis Nabi, fatwa para ulama, bahwa laki-laki menyediakan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan 3. Yang pertama, iza ra'aitaha sarratka. Kalau kau tengok dia, senang hatimu. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku setiap menengok dia hatiku senang. Siapa dia? Bini kawan saya. Perempuan bersolek, bertudung, bermake up, cantik untuk suaminya di rumah, bukan untuk laki orang. Banyak sekarang perempuan berbedak, bergincu, bercelak, bermake up, berbaju untuk lakinya atau untuk laki orang. Kalau di rumah macam suster ngesot, dasternya berjahit 13, parfumnya bawang putih sama sambal belacan. Tapi kalau pergi keluar arisan, imam pun salah baca ayat, mencium bau. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Berparfum. Saya pernah disuruh ngantar surat undangan. Coba kau antar surat undangan ini, saya antar ke rumah orang yang dituju. Jumpa tadi dengan yang tuan rumah. Tidak, Mak. Tapi kata dia yang mengambil surat undangan itu tadi dari tanganmu langsung. Kenapa kau bilang tak jumpa? Lain mukanya ku tengok. Rupanya judul lagunya buka dulu topengmu. Waktu pergi undangan, waktu pergi ke kantor, putih, dempul 3 inci. Ini kalau saya teruskan nanti banyak yang sakit jantung. Jadi perempuan silakanlah cantik, silakan bersolek di depan suaminya. Adapun di depan orang lain, ya biasa saja, wajar-wajar. Perempuan cantik bukan karena bedaknya, perempuan cantik bukan karena make upnya, perempuan cantik karena hati dan Tapi jangan gara-gara ini besok tak berbasuh muka. Beli ke warung ditanya orang, ibu kok gitu? Yang penting hatinya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk ciptaan fisikku, perbaikilah akhlakku. Allah itu suka kepada yang baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya perempuan tak boleh wala yadribna bijulihinna. Jangan memukulkan kaki kalau berjalan. Kenapa tak boleh memukulkan kaki? Dipakai gelang gemerincing, akhirnya dia berjalan kerincing, 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 kerincing. Kalau lewat dia di sini, bapak ibu hilang fokus semua, menengok, menganga. Bukan cuma lalat masuk, katak pun masuk. Yang kedua, la takhda'na bil qaul. Tak boleh bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Dalam hal ini perempuan boleh jutek, boleh judas, boleh kasar. Ke siapa? Kepada orang lain. Supaya orang lain itu tidak merasa di PHP, pembeli harapan palsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada, Bu ada. Meminjam duit ya? Nggak boleh ibu ramah kepada kawan laki ibu. Berapa banyak orang berselingkuh gara-gara pintu pembukanya keramahan ini. Ada orang salah sambung, boleh meletup-letup. Ini orang mana? Ketapang. Nah, begitu. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disitulah berawal ganti nomor, tukar nomor. Jangan lupa ibu, laki-laki nih kalau sudah dia merasa nyaman, bahaya. Masuk kantor jam 8, pulang jam 4, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam dengan laki orang.
Pulang ke rumah maghrib, mandi, bersih-bersih, masak, isya, 2 jam dengan laki sendiri. Cuman jam 9, jam 10 itu pun dipotong scroll, update status Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tak ada waktu lagi. Maka idza ra'aitaha sarratka, bersoleklah untuk suami dalam waktu 2 jam itu, jadilah bidadari yang turun dari pokok jengkol. 2, iza amartaha ata'atka, kalau disuruh patuh. Suami yang lembut itu cakapnya tak kasar. Apa kata dia? Kayaknya mulut ini habis makan asin nih, mencari-cari yang manis rasanya. Itu maksudnya dia mau minta buatkan kopi. Kalau Ustadz Dr. Firdaus, tapi kalau saya minum teh. Jadi kami walaupun sama-sama di depan, beda mazhab. Beliau kopi, saya teh. Ustaz, kenapa tak minum kopi? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Lalu kenapa beliau memilih kopi? Beliau sudah merasakan manisnya. Ini kan masalah rasa. Nah, ibu pun pergi ke dapur, buatkan teh, buatkan kopi, suguhkan. Kan di dapur ada air panas, kan di dapur ada yang membuatkan, di dapur kan ada yang bantu, di dapur kan ada asisten rumah tangga. Airnya sama, kompornya sama, termosnya sama, kopinya sama, gulanya sama, tehnya sama, tapi rasanya beda, besti. Jangan sampai nanti waktu Idul Fitri, 3 hari menjelang Idul Fitri, asisten rumah tangga pulang kampung, anak menangis, jangan pulang, Bo, jangan pulang, Mbak. Yang kita khawatirkan bukan cuma anak menangis, laki menangis. Ustaz, ada yang suuzon, itu udah macam keluarga, udah macam adik saya, udah macam abang saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Berita yang terakhir yang berasal dari Bekasi, itu bukan orang lain, anak angkat. Dari anak angkat naik ke bini angkat. Hati-hati, ibu kalau mau mencari anak angkat, cari keponaan bapak yang laki-laki. Kalau mau mencari anak angkat laki-laki, cari keponaan ibu yang laki-laki, karena itu mahram dia. Jangan cari anak orang lain. Kenapa? Semua yang di air ini kalau udah naik ke darat jadi jahat. Lintah jadi lintah darat. Buaya jangan kuat-kuat, ada yang tersinggung. Yang ketiga, idza ghibta anha, kalau engkau pergi, hafizat amwalaka wa auladaka, maka hartamu dijaganya, anakmu dijaganya. Jangan sampai jadi suami pergi keluar kota sekali, pulang kulkas hilang. Pulang kedua surat tanah melayang. Pulang keempat dia pun terbang. Jangan sampai kita pergi, pulang kita, anak kita telinganya tinggal 1. Bukan dipistiknya, ditarikkannya. Maka dijaganya harta kita. Inilah istri-istri yang solihah. Maka kalau ada, iya Pak Ustadz, tapi istri saya ini kalau saya pergi keluar kota ditanyanya, itu kemana baju koko yang masuk di dalam koper dalam tas, itu kenapa kain sarung tak dipakai, itu kenapa peci putih tak dipakai. Kalau ada istri yang model begitu, itu bukan istri, itu security. Kalau bapak punya istri yang sangat perhatian, tinggal di hotel mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit gaji di mana, pengeluaran apa saja, maka bapak bersyukurlah. Berarti Allah sudah mengirimkan bidadari surga. Pulang dari sini jangan lagi panggil istriku, panggillah dia, oh my angel. Kau adalah malaikat penyelamatku. Karena kekacauan ini berawal dari tidak mau tahu. Masalah duit-duit kamu, masalah kau pergi sama siapa bukan urusanku. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Perselingkuhan, tak usahlah diceritakan, maksiat akhir zaman yang luar biasa. Nikah itu
bukan menyatukan selera. Nikah itu adalah menyatukan dua makhluk yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan, beda suku, beda pulau, beda bangsa, beda bahasa. Andai sama-sama makan telur ayam pun beda juga. Yang suami mata sapi, yang istri telur dadar. Tidak bisa disatukan. Dia hanya bisa difahamkan untuk mengalah. Hari ini kita telur dadar, besok mata sapi. Yang beruntung sapi, padahal telur ayam. Saya sampai sekarang nggak paham saya. Tapi ayam mengalah. Belum pernah ayam unjuk rasa. Telur mata ayam, telur mata ayam. Kata ayam, seluruh dunia mengatakan itu mata sapi, tapi itu telur ayam. Jadi bisa mengalah, mundur selangkah tidak berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Jadi kalau ada kita lihat hari ini yang sudah ulang tahun emas 50 tahun, itu sesungguhnya mereka adalah yang bisa mengalah. Diwawancarailah laki-laki perempuan. Sudah 70 tahun, nikah umur 20, menikah 50 tahun. Apa yang membuat kalian bisa bersama, Pak? Apa kata si bapak? Saya paling mengalah. Kata bapak, betullah bapak itu bentuknya macam mau mati. Mengalah. Baik, kalau kita ini mengalah, maka insya Allah. Maka saya lihat dari tatapannya ini adalah orang-orang yang mengalah. Dan seorang jamaah ke rumah, minta tolong doakan. Doanya apa, Pak? Doakan supaya istri saya cerewet lagi. Loh, kenapa? Dulu dia cerewet. Macam duri, macam radio rusak. Tak berhenti dan banyak minta macam-macam. Terus tiba-tiba beberapa bulan ini berhenti, Pak Ustaz. Berhenti kenapa? Stroke. Berhenti. Terus bapak minta doa apa? Doakan supaya dia balik macam dulu lagi. Loh, bukannya bapak lebih tenang setelah dia diam? Aku rindu dia yang dulu, Pak Ustaz. Ini suara hati laki-laki. Jadi bapak, kalau kebetulan ditakdirkan Allah dapat radio rusak, nikmati sajalah sandiwara radio itu. Di situ ada Brahma Kumbara, ada Mantili. Yang senyum berarti udah tua. Yang anak sekarang nggak tahu itu. Karena sampai masanya, Pak, ini contoh kasus rindu dia yang dulu itu. Tapi nanti kalau kita doakan dia sehat, merepet lagi, nggak apa-apa, Pak Ustaz. Daripada dia terbodoh dari pagi sampai petang, sampai siang, sampai malam. Maka begitulah rupanya rasanya dunia ini hampa tanpa suaramu, sayang. Laki-laki ini tidak berbunyi, perempuan ini berbunyi. Ini masalah juga. Perempuan ini ingin lakinya berbunyi. Laki-laki tidak pernah mengungkapkan isi hatinya. Dia diam aja. Lama-lama jantung koroner, menggumpal jadi diabetes, menggumpal jadi asam lambung. Kalau perempuan enggak, diceritakannya semua. Itu maka banyak perempuan sehat dan panjang umur. Menurut survei, laki-laki lebih cepat mati dari perempuan. Maka laki-laki jangan pelit untuk berbagi cerita. Karena isi rumah tangga itu adalah ngobrol. Maka pulang nanti ngobrol. Tapi saya bukan model orang yang bercakap, Pak Ustaz. Banyak orang kalau jumpa sama saya, dia bilang, saya sangka Ustaz Somad ini orangnya banyak ngobrol. Tapi dari tadi kok diam aja ya. Saya memang kalau ceramah ngobrol. Tapi kalau saya sedang sama orang, saya tak banyak cakap, saya diam aja. Memang begitu laki-laki. Laki-laki susah mengungkapkan isi hatinya. Maka sebagai laki-laki, belajarlah mengungkapkan isi hati. Perempuan itu ingin mendengar rindu dia suara kalian membilang kepada dia Jutaime. Jutaime itu bahasa Prancis. Kebetulan saya sekolah di Maroko. Kalau bahasa kampung kami, I love you. Abang cinta tak sama aku? Cinta. Kenapa tak pernah abang ucapkan? Aku orangnya malu.
Ustadz sering mengucapkan itu. Sama, aku laki-laki juga macam kalian. Terus gimana caranya? Kirim WhatsApp. Perempuan ini selalu ingin tahu tentang apa yang terjadi. Bang, lebih cantik aku atau mantan pacarmu? Oh, cantiklah kau. Pasti kau bohong kan? Jadi memang banyak laki-laki tertekan. Mau jujur payah, tak jujur lebih payah. Makanya saya memohon supaya pemerintah membuatkan komisi perlindungan laki-laki. Saking banyaknya laki-laki yang teraniaya. Nah itu. Mau makan apa bang? Mau nasi goreng apa nasi soto? Ya terserah adik lah. Itulah kau nggak punya pendirian kan? Ya udah nasi soto aja. Kok nyerah? Cepat kali nyerahnya. Ya udah nasi goreng. Nah kan? Mencela-mencela. Menggaruk kepala, kok gini bagus aku mati ya Allah. Apa nggak kasihan kita nengok laki-laki? Itu banyak laki-laki mengalami gugur rambut daripada perempuan. Panas kepala itu. Betul tak Pak? Laki-laki jarang ngaku memang. Mereka diam aja. Makanya coba perhatikan Pak, coba perhatikan Ibu. Nanti kalau Bapak pulang, Ibu intip dari jendela. Mereka waktu pulang, mereka nggak langsung masuk rumah. Mereka duduk dulu di rumah. Kalau dia merokok dulu. Untuk menyiapkan mental masuk ke dalam. Duduk dia sejenak menarik nafas. Karena di luar sana dia sudah menghadapi macam-macam. Memang jadi laki-laki ini ya, waktu kecil dimarahi emak, besar sedikit dimarahi ayah, masuk ke sekolah dimarahi guru, sampai di jalan kena tilang polisi, pulang ke rumah dimarahi bini. Kapanlah lagi dia bahagia? Masuk surga jumpa lagi sama bini itu. Apa ibu yang dimulai? Ini kalau aku teruskan gawat ini. Tadi Ustaz dikasih tahu sampai jam 11, waktu sudah habis. Saya sebetulnya mancing aja. Kira-kira dari suaranya orang ini masih lanjut atau tidak. Kalau dia sakit hati, pas saya bilang waktu udah habis, terserahlah Pak Ustaz, aku pun mau pulang aja. Sakit kali hatiku dari tadi gitu ya kan. Jadi sebetulnya saling memahami, saling menghormati. Saya bilang ke istri saya, aku ini kain pendek. Macam mana kain pendek? Aku tidak sempurna. Kain pendek itu kalau ditarik ke kepala terbuka kaki. Kalau ditarik ke kaki terbuka kepala. Saya tak sempurna. Saya setengah pekan di luar. Datang ke Pontianak hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Artinya saya kan 3 malam di luar. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Sabtu di Ketapang, malam Ahad di Pontianak, malam Senin baru pulang. Artinya saya di rumah cuma 3 hari. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Tapi tolong, di saat waktu-waktu ini betul-betul kita manfaatkan quality time. Bukan waktunya, tapi kualitasnya. Berhentikanlah handphone itu, matikanlah TV itu, jalanlah. Saya habis sholat subuh, membacakan zikir di depan anak-anak, habis itu baca tafsir, lalu saya bilang, kita mau sarapan kemana? Saya nyetir sendiri. Saya kalau di Ketapang ini, naik mobil macam pejabat, ada supirnya dikawal polisi sejauh mata memandang. Tentara, banser mengawal. Tapi kalau saya di Pekanbaru, saya menjadi seorang suami. Aku bukan Profesor Dr. Abdul Somad LCD, SE, PhD dan seterusnya. Aku adalah seorang suami. Saya nyetir sendiri, pergi ke pasar, membawa tas untuk beli ikan. Masa Ustadz ke pasar? Ya, orang di pasar nggak kenal sama Ustadz. Pakai masker, kacamata hitam, pakai topi, jaket hitam. Tapi kadang ada juga orang yang kenal, pas lagi beli ikan tuh, Ustadz Somad ya katanya. Mirip, saya bilang.
Tapi kadang udah parah kali, ngejar dia di mall-mall itu, mengejar dia dekat. Foto Pak Ustadz. Saya kalau udah marah kali, saya ngamuk tidak, saya jelaskan. Aku sudah 4 hari di luar. Inilah waktuku 3 hari sama istri bawa anak ini. Tolonglah kau izinkan aku quality time. Izinkanlah aku jadi suami. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan saya pulang ke rumah lalu pakai batik yang cantik ini. Lalu kemudian saya duduk di rumah seperti raja. Lalu saya bilang, ya ayyuhallazina amanu. Tidak begitu. Bersikaplah kita sebagai suami. Saya yakin begitu juga dengan mereka di sini adalah wakil bupati. Mereka di sini adalah ketua DPRD. Mereka di sini adalah sultan. Tapi di rumah, ya mereka wakil bupati juga. Jabatan mereka. Begitu juga dengan ibu sebaliknya. Ibu mungkin kepala bidang, kepala badan, kepala kantor, ASN, PNS, businesswoman, wanita karir. Tapi di rumah, kalian istri. Besarkan hati suami kalian. Bang, walaupun aku orang kaya, kebun sawitku sejauh tak memandang, cincinku 10 gram 1 jari, tapi kau adalah imamku, bang. Begitu. Jangan mentang-mentang ibu kaya pulang ke rumah, bang, ini ada pembagian zakat fitrah. Kau kan salah satu asnaf kan? Coba tengok meme di internet. Ini wajah istrinya, ini selingkuhannya. Mau om cakap, istrinya cantik, selingkuhannya nggak usah lah kita sebutkan, macam kena bom atom. Orang heran, orang yang tak paham heran, kok bisa dia meninggalkan istrinya yang cantik dan berselingkuh dengan perempuan yang biasa saja. Orang yang tidak paham, tapi orang yang paham, karena di depan istrinya dia merasa tidak punya kuasa. Dia kehilangan harga diri. Dia tidak punya power. Tapi di depan ini dia merasa aku laki-laki. Jangan sampai suami ibu kehilangan kelelakiannya. Maka besarkan jiwanya. Bahasanya bahasa sopan. Aku tahu bang, kau kan fakir miskin. Tapi bang, walaupun aku anak orang kaya, aku ASN, aku PNS, aku wanita karir, ini semua rumahku, tanahku, tapi kau adalah satu-satunya gantungan hidupku, bang. Kalau ibu ngomong begitu, musyrik ibu. Gantung sama Allah, apa pula sama laki? Satu-satunya kesalahanku satu, bang. Apa itu? Mencintaimu. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, saling memahami, saling mengerti. Kita kalau udah hidup lama, kalau udah berkawan lama, jangankan dia bercakap, bahasa tubuhnya kita paham. Dari kedipan matanya kita paham berapa kali berkedip. Tip tip tip. Ada simbol-simbol Morse di sana. Nah, itulah. Jadi sebetulnya laki-laki memahami kode alam. Kalau sudah langit mendung terdengar suara petir menyambar, itu tak lama lagi angin puting beliung akan tiba. Nah, jadi pemahaman itu yang paling penting. Kalau sudah paham, Allah akan menjaga. Tiba-tiba saya tengok ustazah ini diam. Kenapa dia diam? Orang kalau diam itu dua. Pertama lagi ngulang hafalan, mulutnya bergerak. Tapi kalau diam mulutnya tak bergerak, berarti ada sesuatu. Maka kita tanya, jangan masa bodoh, jangan tak mau tahu. Ada apa? Saya bilang, tadi malam aku mimpi, katanya. Mimpi apa? Ku tengok Ustadz Somad sama perempuan. Astagfirullah. Memang betul, waktu turun dari pesawat itu ada pramugari minta foto. Entah tim ini membocorkan, saya nggak tahu. Saya bilang, memang waktu mau turun pesawat tadi, pramugari itu bilang minta foto. Kata dia, foto ya Ustadz, mama saya ngefans sama Ustadz. Saya tahu dia yang ngefans. Cuma dibilangnya maknya kan, karena perempuan jarang jujur. Dia bilang foto, akhirnya foto selesai. Tapi rupanya Allah kirimkan signal. Allah sayang sama kita, supaya kita tak macam-macam.
Makanya saya medsos, Instagram, YouTube, TikTok, itu saya tidak tahu passwordnya. Untuk apa? Menjaga diri saya supaya saya jangan jahat. Coba kalau saya tahu passwordnya, macam-macam isi DM itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apa enggak perang dunia ketiga? Maka yang tahu itu adalah admin semuanya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celakalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Setelah yang dua ini kompak bersama, duduk bersama, judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan kita? Bersama di surga, dipertemukan dalam takdir, bertahan dalam ujian, bersama lagi nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah.